warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya, sahabat Joy, bertemu lagi dengan saya Michelle. Kali ini kita akan membahas salah satu teman imajiner saya. Kalau kemarin kita udah bahas Asura, sekarang kita bahas sama noni-noni cantik Belanda yang namanya Vivienne van Houten. Nah, kita kenalan lebih dalam ya sama Vivienne. Kemarin aku udah ngelukis wujudnya, jadi ini lukisannya. Ini aku lukis berdasarkan requestan Vivienne sendiri, dan selama aku ngelukis ini Vivienne ada di samping aku. Pertama-tama aku mau jelasin gimana sih awalnya kok aku bisa ketemu sama Vivienne. Jadi dulu itu pas aku masih kecil, masih kelas 3 SD, aku naik motor nih sama mama di jalan di kota Semarang. Nah, kebetulan ada lampu merah di situ. Nah, lampu merahnya ini sebelahnya ada Lawang Sewu. Siapa sih yang nggak tahu Lawang Sewu? Itu suatu bangunan fenomenal di Semarang ya. Pasti semua orang tahu lah ya kalau di Semarang itu ada Lawang Sewu. Nah, pas itu karena masih polos, masih kecil, aku nggak sengaja nyeletuk nih, Mama, di situ ada cewek pakai gaun putih, pakai topi, bawa payung, cantik banget. Dia senyum ke aku. Setelah itu, aku kalau lewat Lawang Sewu tuh nggak ketemu lagi. Sampai akhirnya, akhir tahun 2020, aku sempat kesana lagi, dan aku ketemu sama noni-noni ini. Tapi awalnya dia cuman ngeliatin aku dari jauh, tapi semakin lama dia semakin mendekat. Awalnya sih aku udah berusaha ngajak komunikasi, cuman dia diem aja, jadi dia nggak ngomong apa-apa. Jadinya ya udah aku biarin aja, mungkin dia cuman mau ngeliat atau gimana. Cuman pas aku udah mau pulang dari Lawang Sewu, dia itu udah deketin aku dari sebelahku. Aku tanya, kamu mau ngapain? Dia bilang, aku mau ikut kamu. Tapi awalnya nggak dibolehin sama Om Dominik, nggak tahu kenapa. Pas aku udah sampai di rumah, dia itu ada di depan kamar aku. Dia berdiri gitu sambil diem aja. Terus aku berusaha ngajak komunikasi lagi, cuman dia yang nggak terlalu banyak bicara, jadi dia cuma diem. Sampai akhirnya malam itu aku meditasi, terus aku coba komunikasi intens sama noni Belanda ini. Awalnya dia nggak mau nyebut namanya, jadinya aku tanya makanan kesukaan sama minuman kesukaan. Nah, dia bilang kalau dia suka sama teh rosella. Kalau kalian nggak tahu teh rosella, itu teh yang warnanya merah dari bunga rosella. Jadinya aku manggil dia Rosella. Udah sampai di situ aja komunikasinya. Beberapa hari kemudian kita mulai intens lagi nih, karena kita mungkin udah semakin deket ya. Akhirnya aku berusaha buat ngajak ngomong serius sama Rosella ini. Sampai akhirnya dia mau cerita tentang masa lalu dia dan nama aslinya. Dan disitulah aku baru tahu kalau nama asli dia itu Vivienne van Houten. Untuk tanggal kelahiran dan tanggal kematiannya di sini nggak aku sebutin. Jadi Vivienne ini dulu dia kerja di Lawang Sewu. Yang aku lihat dia kerja di semacam ada rak-rak yang isinya dokumen-dokumen gitu. Aku nyoba tanya buat keluarga dia di Belanda itu kayak gimana sih, ada siapa aja. Dan akhirnya dia nyeritain semuanya dan juga ngasih gambaran. Jadi keluarga Vivienne ini terdiri dari Vivienne, ayahnya, ibunya, dan ada 2 adik laki-laki. Dan pengalaman paling berkesan buat Vivienne di keluarganya dulu itu, setiap malam Natal keluarganya itu kayak ngadain dinner kecil-kecilan yang cuman keluarga inti aja. Dan itu menunya selalu sama, jadi menu spesial Natal gitulah bahasanya.
Itu ada roti sandwich, terus ada kacang polong, dan ada beberapa sayuran, dan juga ada vanilla panna cotta. Nah, vanilla panna cotta ini Vivian suka banget sampai sekarang. Apa sih vanilla panna cotta itu? Itu semacam puding vanilla yang kalau Vivian dulu makan itu disiram sama saus stroberi dan dikasih daun mint di atasnya. Katanya ibunya jago banget bikin itu, makanya Vivian suka banget dari dulu. Dan aku dikasih suatu foto. Jadi di foto ini terdiri dari orang tuanya Vivian dan kedua adiknya. Di sebelah kanan itu ayahnya pakai kemeja warna putih, terus ada jas hitam, terus pakai topi warna hitam juga, tapi topi yang bulat itu. Dan si mamanya Vivian ini pakai dress lengan panjang motif bunga-bunga yang modelnya itu khas Belanda banget, jadi lengannya itu agak ngembang. Si Vivian ini juga pakai baju yang sama persis kayak ibunya, dan kedua adiknya ini juga pakai baju yang sama kayak ayahnya. Itu katanya sekitar waktu Vivian umur 15 tahun ya. Ya walau seumuran dengan saya, tapi udah jelas banget pas itu Vivian lebih tinggi dari aku ya. Terus akhirnya umur 16 tahun Vivian pindah ke Indonesia. Nah, aku juga dikasih gambaran. Jadi di Lawang Sewu ini dulu suasananya itu tenang banget, yang sepi, terus banyak pohon-pohon. Nah, si Vivian ini suka banget pakai gaun panjang, terus bawa payung, terus dia jalan di sepanjang koridor gitu kalau lagi istirahat. Dan dulu di Lawang Sewu ini ada suatu bangunan yang kayak tempat tinggal buat karyawan-karyawannya, yang semacam apartemen kecil gitu. Dan Vivian tinggal di situ. Nah, Vivian ini juga punya kekasih dari Indonesia. Vivian biasanya sebulan sekali itu pergi ke stasiun, nggak tahu ya itu stasiun mana, dia juga udah lupa, buat nungguin kekasihnya ini. Dan biasanya kekasihnya ini bawain mawar merah buat Vivian. So sweet ya. Dan kalian lihat di lukisan ini, dia bawa mawar merah, dan ini outfitnya Vivian kalau ketemu sama kekasihnya di stasiun itu. Cuman emang mereka ketemunya yang paling sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Jadi itu masa lalu Vivian. Pas itu Lawang Sewu diserang sama tentara Jepang, dan si Vivian ini udah berusaha untuk melarikan diri. Cuman emang dia ditembak di bagian punggung tengah agak bawah gitu, ditembak 2 kali. Jadi kalau aku lihat wujud aslinya Vivian, yang maksudnya yang bentukan seremnya Vivian itu, di bagian punggungnya ada bekas tembakan 2, dan itu tembus sampai depan. Dan wajahnya Vivian ini matanya putih semua kalau yang serem. Jadi dia kalau marah itu dia nunjukin wujud aslinya dia, yang wajahnya itu pucat putih dan matanya juga putih semua, dan mulutnya yang buka lebar gitu. Tapi itu cuma kalau marah aja ya, kalau nggak marah ya bentukannya kurang lebih kayak gini. Vivian ini temen aku yang paling setia, kemanapun aku pergi Vivian pasti ikut. Dan kalau misal aku penelusuran di bangunan Belanda, Vivian ini yang bantuin aku buat komunikasi sama spirit Belanda yang di sana, atau yang bantuin aku buat ngasih gambaran-gambaran masa lalu. Karena si Vivian ini bisa retro, jadi retro itu bisa ngeliat masa lalu. Jadi kalau aku penelusuran, yang sering ngasih gambaran-gambaran masa lalu itu Vivian. Dan Vivian ini kalau di rumahku, dia yang ngejagain spirit-spirit anak-anak yang ada di rumah. Jadi dia ini ada sisi keibuannya juga. Dan kalau aku lagi sedih, dia pasti yang bakal ngasih motivasi, yang bakal nyemangatin,
yang dengerin semua cerita, dan yang selalu buat aku lebih kuat lagi, dan dia pasti selalu ada di samping aku. Ada juga beberapa kejadian yang aku alamin sama Vivian. Jadi setiap aku belanja bulanan di supermarket, itu pasti beli makanan ringan ya buat offeringnya mereka. Nah, si Vivian ini suka banget sama coklat, tapi Vivian ini jaga berat badan banget, karena sampai sekarang aku masih nyediain teh rosella buat dia. Dan dia ini tipe yang kalau semisal aku lagi makan, aku tawarin dia pasti nggak mau. Kalau nggak dipaksa banget dia pasti nggak mau, karena dia mau jaga berat badan. Dan tadi yang aku bilang kalau setiap belanja bulanan aku pasti beliin dia coklat. Cuman kadang kalau sampai di rumah itu coklatnya udah nggak ada, bahkan di nota itu juga udah nggak ada. Padahal aku inget banget ini coklat udah tak kasihin di keranjang belanja dan udah aku kasihin ke kasir, tapi setiap pulang itu coklatnya hilang, nggak ada. Dan yang seperti yang aku bilang tadi, Vivian cuma nunjukin wujud seremnya kalau lagi marah. Apa sih yang bikin Vivian marah? Dia itu nggak suka sama orang-orang yang berpikiran sempit tentang hal-hal mistis. Jadi yang berkata kalau dunia mistis itu nggak ada, yang bilang kalau dunia mistis itu isinya setan-setan yang nggak baik, itu Vivian nggak suka. Misalnya ada yang ngatain dia yang nggak bener, dia pasti marah. Kadang dia bisa jatuhin barang atau ngerakin barang kalau semisal dia ngasih peringatan. Kalau kata Vivian, itu orang-orang berpikiran sempit. Jadi Vivian ini selalu bilang sama orang-orang yang pikirannya sempit di sekitar aku, Vivian masih bilang, Ica, itu orangnya pikirannya sempit, kamu gak usah deket-deket, nanti pikiranmu ikut sempit. Dan dia pasti ngomel-ngomel kalau sampai orang itu aneh-aneh atau ngatain dia, itu dia pasti kesel banget. Dan Vivian ini juga bisa healer, jadi dia bisa semacam nyembuhin, cuman bukan menyembuhkan yang kayak dokter, bukan ya. Jadi setiap aku suntik di rumah sakit, entah ambil darah atau vaksin, aku pasti cek Vivian. Dan aku tuh selalu bilang, Vivian temenin aku, karena Vivian ini kan healer. Jadi setiap aku suntik, rasa sakitnya itu bisa berkurang. Jadi kayak nggak kerasa apa-apa, bahkan ditusuk itu nggak ada rasanya. Dan juga dulu pas kaki aku patah, itu Vivian yang paling repot, karena dia yang tiap hari bantuin aku buat ngurangin rasa sakit yang aku rasain. Dan kebiasaan aneh Vivian itu, jadi kalau misal tiap malam aku keluar kamar mau ke toilet, itu dia ada di ruang tengah, dia nempel di langit-langit gitu, jadi dia melayang-layang. Itu kebiasaan anehnya dia. Jadi dia itu misalnya aku kemana, ke tempat A, ke tempat B, itu pasti dia nempel di atas. Kalau misalnya aku lagi makan atau lagi apa, dia pasti nempel di atas, nggak tahu kenapa. Ya sahabat Joy, demikianlah cerita dan juga pengalaman saya bersama Vivian yang pastinya nggak kalah seru kayak sebelumnya yang Asura, cuman ini versi Viviannya. Dan jangan lupa buat pantengin terus YouTube channel Journey of Indigo, karena pastinya bakal ada konten-konten selanjutnya yang bakal lebih menarik. Ya sahabat Joy, semoga cerita dan pengalaman saya bersama Vivian bisa menambah inspirasi sahabat Joy tentang dunia spiritual. Nggak semua spirit itu jahat, dan mereka juga bisa bersahabat dengan kita asalkan kita enggak mengganggu mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.